Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama channel saya di channelnya Mamadun Junior. Udah lama nih saya juga tidak membuat konten gitu ya. Kali ini saya ingin berbagi lagi tentang updatean terbaru dengan adanya surat edaran dari BKN terkait dengan pelaksanaan seleksi SKD di masa pandemi ini. Nah, di situ teman-teman, di dalam pengumuman BKN yang saya terima itu ada beberapa poin tambahan atau persyaratan tambahan bagi peserta seleksi SKD gitu ya. Salah satunya di situ saya akan ambil 2 poin saja yang menurut saya itu sangat penting bagi teman-teman untuk diperhatikan. Nah, yang pertama adalah harus vaksin ya, harus vaksin dosis pertama untuk peserta di wilayah Jawa dan Bali. Nah, ini buat teman-teman yang masih belum vaksin, silakan vaksin terlebih dahulu, cari tempat vaksin agar teman-teman menerima vaksin pertama. Setelah teman-teman dilakukan vaksin, jangan lupa teman-teman untuk mencetak bukti bahwasannya teman-teman sudah melakukan vaksin. Boleh dicetak di kertas A4 gitu ya, atau juga boleh dibuatin semacam kartu ID, itulah yang sekarang lagi ngetren, atau juga cukup disimpan di HP. Tapi menurut saya lebih baiknya dicetak di kertas karena itu nanti akan ditunjukkan kepada panitia. Dikhawatirkan ketika di pelaksanaan mau masuk ke ruang karantina, teman-teman tidak diperkenankan membawa HP seperti itu ya. Terus yang berikutnya adalah teman-teman diwajibkan untuk melakukan swab PCR dan juga swab antigen. Nah, di sini ada perbedaan teman-teman. Untuk yang PCR-nya itu teman-teman berlaku 2 kali 24 jam sebelum pelaksanaan SKD, dan untuk yang antigennya berlaku 1 kali 24 jam sebelum SKD. Nah, seperti kita ketahui bersama, kalau harga dari swab PCR dan juga swab antigen itu ada perbedaan yang cukup teman-teman. Coba kita lihat di Mbah Google dulu nih. Harga swab PCR dan harga swab antigen. Nah, itu ya. Mungkin untuk sebagian orang perbedaan harga ini tidak begitu berpengaruh atau tidak bermasalah ya, tapi untuk sebagian orang juga untuk hidup lebih menekan pengeluaran gitu ya, karena mungkin masih pelamar CPNS, mungkin menekan biaya gitu ya. Teman-teman, saya juga menyarankan pilihlah yang harganya lebih ekonomis gitu ya. Tapi teman-teman tidak melupakan persyaratan yang sudah ditetapkan. Nah, kalau saya pribadi, untuk teman-teman yang ingin menekan biaya untuk melakukan swab antigen, persyaratan ya teman-teman, kalau saran saya sih seperti biasa ya, sebelum teman-teman seleksi SKD, alangkah baiknya teman-teman sebenarnya H-1 itu teman-teman sudah berada di lokasi. Ini bagi teman-teman yang rumahnya jauh. Kalau teman-teman yang rumahnya dekat, saya rasa tidak bermasalah ya. Mungkin teman-teman diuntungkan ya kalau rumah teman-teman dekat dengan lokasi, karena teman-teman juga selain bisa menggunakan swab antigennya masih dapat berlaku dengan masih aman lah ya untuk melakukan tesnya, juga teman-teman untuk ke lokasinya terjangkau lah ya. Nah, untuk teman-teman yang jauh, saya sarankan untuk bisa minimal H-1 bisa di lokasi, dan juga untuk menghemat biaya, teman-teman silakan melakukan swab antigennya di lokasi terdekat di sana. Nah, saran saya teman-teman juga sebelum berangkat silahkan cari informasi selengkap-lengkapnya terkait tempat tujuan teman-teman dan tempat lokasi swab antigen di sana, mulai dari harganya berapa, waktu buka tutup labnya jam berapa sampai jam berapa, terus informasi selesainya itu jam berapa, itu teman-teman harus dipastikan terlebih dahulu gitu ya. Dan untungnya juga kalau teman-teman H-1 sudah berada di lokasi, teman-teman selain sudah nanti bisa
tahu lokasi terlebih dahulu. Juga teman-teman bisa menggunakan waktunya istirahat. Jadi ada waktu istirahat di tempat kos harian, mungkin itu bisa membuat teman-teman juga energinya bisa tidak terlalu capek lah saat melaksanakan tes seperti itu. Oke, mungkin sedikit itu aja ya dari saya untuk tes tambahan yang ada di edaran PKN. Tentunya teman-teman tetap semangat meskipun ya sedikit agak ribet gitu ya daripada waktu saya dulu gitu ya. Tapi tetap semangat teman-teman semuanya, jangan sampai teman-teman patah semangat gara-gara ada aturan terbaru. Namun juga tetap kembali untuk menunggu informasi resminya dari panitia penyelenggara, dan di situ pastinya nanti akan ada pengumuman yang akan menjelaskan secara detail kepada teman-teman terkait dengan teknis pelaksanaan SKD-nya. Oke ya. Oh ya teman-teman, saya di sini juga punya teman yang seangkatan saya. Dia juga punya channel baru. Saya ingin mensupportnya dan juga teman-teman bisa mampir ya ke channelnya, karena dia juga partner dengan saya yang akan sering berbagi seputaran informasi di CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Dia adalah teman saya dulu satu letting, dan dia adalah peringkat 16 tertinggi di dalam seleksi SKD. Teman-teman bisa mampir ke channelnya JHI Family, atau teman-teman juga ada link deskripsinya di channel ini, di video ini ya. Silakan berkunjung juga, barangkali di situ ada informasi yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Belajar karena pesaing teman-teman sekarang itu wow, istimewa ya. Itu kalau kita presentasekan itu hanya 1, berapa persen ya yang dapat diterima. Jadi tetap belajar, target SKD harus maksimal. Terima kasih. Salam abdi negara.